mana film ini menceritakan seorang pemuda introvert berumur 20 tahun yang terpesona dengan tetangga barunya yang sangat cantik dan menawan tanpa mengetahui umur wanita tersebut adalah 247 tahun. Hal itulah yang membuat ia mau tidak mau harus terjerat dengan balas dendam vampir tersebut yang menyeret kehidupannya ke dalam masalah. Oke, tanpa berlama-lama seperti biasa, jangan lupa sangigirkan atau miringkan HP kalian dan semua teriak prung. Di mana di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Cameron yang sedang bermimpi basah dengan seorang wanita yang bernama Diani. Ia adalah gadis incarannya sejak masa SMA-nya. Saat terbangun pun dia merasa kecewa karena aktivitas unboxing tadi hanyalah sebuah mimpi. Di pagi itu ayah dan ibunya memberi nasihat pada Cameron untuk mempersiapkan masa depannya selama berlibur kuliah 1 bulan ini. Entah itu bekerja sesuai jurusannya maupun pekerjaan lain yang dia sukai. Karena mimpi basah tadi, Cameron pun terlambat ke tempat pekerjaannya di sebuah toko es krim sehingga Lenny sang manajer pun di sana marah kepadanya. Fine. I'm late for work. You're late. Cameron adalah salah satu mahasiswa yang menghabiskan waktu liburnya dengan bekerja sebagai karyawan magang. Sementara itu, seorang wanita yang mempunyai body Bahenol muncul dan menjadi tetangga barunya Cameron. Di toko es krim, Lenny sang manajer pun meminta Cameron untuk lembur di malam ini. Namun dia menolak karena ada kencan dengan Diani. Lenny yang tahu kalau Diani itu cantik namun mencurigakan meminta dikirimkan foto sebagai bukti. No, seriously, I need you to close. Bring her here. Setelah pulang kerja, agar tidak disebut pembohong, Cameron datang ke rumah Diani dan diam-diam ingin memfotonya yang sedang bersantai di halaman. Namun, tanpa diduga ada seorang pembuli sejak masa SMA-nya memergokinya dan kemudian melempar HP Cameron. Diani yang mengetahui mendengar keributan itu langsung menolong Cameron dan bertanya mengapa dia mau memfotonya secara diam-diam. Cameron berpura-pura dan membantah, dan ketika ingin membuktikannya, HP-nya pun terlindas dan tidak berfungsi sama sekali. Well, he threw it. Chad. Di malam harinya, setelah sampai di rumah, Cameron mengintip pemandangan luar biasa dari seberang jendela kamarnya, yaitu tetangga barunya yang sedang berganti pakaian. Tanpa diduga, aksinya pun ketahuan oleh wanita tersebut hingga dirinya panik dan langsung turun untuk makan malam bersama orang tuanya. Why are you sitting in the dark? Beberapa saat kemudian, seorang membunyikan bel rumah dan Cameron pun malah tambah panik ketika yang datang adalah tetangga barunya yang dia intip. Namun setelah dibuka, wanita tersebut malah berganti menjadi Diani yang membuat Cameron bingung dan tak bisa berkata apa-apa. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Did you see someone standing here when you walked up? Di malam itu, Diani mengajaknya untuk keluar ke sebuah tempat makan untuk menemaninya yang sedang bosan di rumah. Perlu diketahui, walaupun Cameron menaruh rasa pada Diani yang cantik itu, dia belum pernah menyatakan perasaannya sehingga Diani hanya menganggapnya sebagai sahabat. Yeah. Beberapa saat kemudian, teman SMA mereka yang bernama Martin muncul dan Diani mengkode Cameron agar tidak memanggil Martin. Baik Diani maupun Martin tampak canggung saat bertemu, sehingga Martin langsung terburu-buru pergi. Cameron yang bingung menanyakan alasan kepergian Martin, namun Diani masih belum mau menceritakannya. You've already seen me naked twice. Why would you need pictures? Oh, hey Martin. Can't- What was that? Cameron pun mengantar Diani pulang. Akhirnya Diani menjelaskan masalahnya dengan Martin yang terjadi pada saat mereka SMA. Ketika itu Diani mengajak Martin berkencan di sebuah pesta. Namun tanpa diduga Martin tidak kunjung datang dan sampai sekarang tidak diketahui penyebabnya. Mendengar hal itu yang membuatnya patah hati, Cameron bingung meresponnya. Tiba-tiba terlihat tetangganya menatap dari kejauhan sehingga Cameron langsung masuk ke dalam rumahnya. Share something really personal with you. I gotta go. You don't have to be embarrassed. Di saat sedang kebingungan, tanpa diduga Cameron dikejutkan dengan suara wanita dari belakangnya. Ternyata tetangganya yang tiba-tiba sudah berada di dalam kamarnya. Wanita tersebut memarahinya karena sudah berani mengintip, dan Cameron pun langsung meminta maaf, berpikir bahwa tikus mana yang akan menolak bila dikasih kucing. We need to talk. No.
And do you like watching old Miss Carpenter get undressed? I'm sorry, I saw you naked. Walaupun Cameron sudah mengaku salah, wanita itu tetap tidak mau pergi dan memaksa Cameron untuk mengantarnya ke sebuah tempat sebagai bentuk hukuman. Cameron sempat menolak dengan alasan belum lancar menyetir mobil, tetapi Cameron akhirnya menuruti kemauan wanita itu setelah diancam akan diadukan soal pengintipan pada orang tuanya. Yeah, I need a ride. I can't. Or I can tell your parents about your little... Really? Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah toko. Wanita yang bernama Victor itu menyita kunci mobil agar Cameron tidak pulang duluan. Cameron pun menyaksikan seorang pria asing mempersilahkan Victor masuk dan berpikir kalau Victor adalah anggota dari organisasi rahasia yang bernama Michet sedang melakukan tugas kenegaraannya. So you're gonna tell me where we're going, or? Just pull into this parking lot. I don't really want you to leave me here, do I? Namun, tidak lama kemudian Cameron dibuat takut saat pria asing tadi muncul dengan luka robek di pahanya dan berteriak minta tolong. Setelah mengunci mobilnya, terlihat noda darah di kaca mobil. Tanpa menolong pria tersebut, Victor muncul dalam bentuk vampir dan langsung menghisap darah sampai mati. Dalam perjalanan pulang, Cameron murka dengan apa yang baru saja dia lihat. Namun Victor hanyalah tersenyum sambil mengancam akan melakukan hal yang sama jika Cameron menolak perintahnya. Setelah sampai di rumah, Victor mengingatkan dengan nada sedikit mengancam untuk mengantarnya lagi besok malam. Kemudian memberikan ciuman sebelum pulang ke rumah masing-masing. You seem stressed out. If you're gonna be my driver. Oh crap, you're a vampire. Kiss of death. Di keesokan paginya, ayah Cameron pun memanggil untuk menanyakan noda darah apa yang ada di mobil. Cameron ingin menjawab jujur, tetapi tanpa diduga Victor pun muncul memotong pembicaraan sambil mengenalkan dirinya sebagai tetangga baru pada ayah Cameron dan membuat cerita bohong mengenai noda darah tersebut. Cameron, your dad wants to see you outside. You're not gonna believe this, but Oh, we met last night, actually. Victor berkata kalau semalam ada rusa yang menabrak mobilnya hingga hewan tersebut terkapar, namun akhirnya bangun dan pergi. Setelah ayahnya percaya dengan cerita itu, Victor meminta izin agar Cameron menjadi supir sementaranya untuk berkeliling mengenal daerah ini dengan imbalan gaji yang membuat ayahnya pun dengan senang hati mengizinkannya. And then Cam, and then the deer, it got up. I think that's a great idea. I have work today. Di tempat kerja, Martin menemui Cameron untuk meminta bantuannya agar bisa mendekati Diani dan menjelaskan bahwa dulu dirinya tidak jadi kencan karena terlalu gugup melihat kesempurnaan Diani. Yakin kalau hubungan Martin dan Diani tidak akan berjalan lancar, Cameron pun mengiyakan permintaan tolongnya yang membuat Martin berjoget sampai kegirangan. How well do you know Diane? I want you to help me get a second chance. I can talk to her and see what she says. Di malam harinya, sesuai tugas yang diberikan Victoria, Cameron mengantarkannya ke sebuah tempat lain. Tidak lama kemudian, seorang terjatuh dari lantai atas dan menyebabkan kaca mobilnya kembali terkena noda darah. Walaupun Cameron tampak panik dan ketakutan, Victoria tetap santai sambil menikmati darah yang ada di dalam mulutnya. Gonna fill me in on what we're doing tonight, or? I'll be back. Oh fuck. Kemudian Cameron membersihkan kaca mobilnya sebelum pulang. Setelah sampai di rumah dan di kamarnya, Cameron dikejutkan dengan kemunculan Victoria secara tiba-tiba di sampingnya dan berkata ingin menjelaskan semuanya. You want to talk about it? Gosh. I need to tell you why I'm here and why I need your help. Victoria menerangkan bahwa dirinya merupakan seorang vampir berumur 247 tahun. Sebuah kelompok vampir lain membunuh pria yang dia cintai pada tahun 1980. Karena menolak masuk ke dalam kelompok tersebut karena kematian kekasihnya, Victoria memutuskan memburu semua anggota kelompok tersebut sebagai bentuk pembalasan. 200 and the man I loved and was loyal to was killed. So you're here to kill them? Mendengar bahwa dua korban kemarin bukan manusia, Cameron pun tersenyum bahagia dan bertambah semangat karena aksinya tersebut terasa seperti dalam film. Kemudian Victoria pulang tanpa mengungkapkan lebih lanjut. Why didn't you just tell me that from the start? Yeah.
Okay. Di keesokan paginya, Martin pun tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya dan meminta bantuan selanjutnya dalam mendekati Diani, yang kemudian kembali dibantu sebisanya Cameron. Saat kembali mengantar Victoria, Cameron dengan antusias menanyakan beberapa vampir lagi yang harus dieksekusi. Victoria menjawab bahwa sisanya tinggal 2 dan yang terakhir adalah pelaku utama, pembunuh kekasihnya. Wait, how many are there? The last one will be much tougher to find and kill. She's as old as I am. That one a bit dark. Setelah sampai di lokasi, Cameron memutuskan untuk ikut masuk sambil bergaya layaknya James Bond, yang membuat Victoria kesal karena dia sudah memintanya untuk menunggu di dalam mobil. Oh, yeah. Wait, who's gonna hurt me? Akhirnya Victoria menemukan target vampirnya yang sedang bekerja sebagai satpam. Pria itu menyadari bahwa dirinya sedang diincar dan ia pun mengeluarkan pistol. Cameron pun mencoba menolong Victoria sehingga dirinya dijadikan sasaran tembak sampai dia pun terkapar. Get in here. No! Untungnya setelah Victoria menghabisi vampir tersebut, Cameron bangun dan berkata kalau dirinya hanyalah berpura-pura mati agar Victoria bisa menyerangnya. Namun Victoria malah murka dan menjelaskan bahwa aksi tadi sangat berbahaya dan bisa membuat Cameron terbunuh. Cameron, you fool! What were you thinking? Kind of looked like it. Victoria pun mengingatkan bahwa dirinya adalah vampir yang memiliki kekuatan super, sementara Cameron tidak. Setelah Victoria meminta Cameron untuk tidak melakukan kecerobohan lagi, Cameron meminta izin untuk libur sehari karena besok malam dirinya ingin menemani Martin yang mau kencan dengan Diani, yang kemudian Victoria pun mengizinkannya. Oh, tomorrow night, can we murder? I haven't located her yet, so I'll try. Could you help me out just once? Di keesokan hari di tempat kerjanya, Lisa yang merupakan teman kerjanya mengajak Cameron ke sebuah konser. Namun sayangnya Cameron menolak tanpa menyadari bahwa Lisa suka kepadanya. Di sore hari setelah pulang kerja, sesuai janjinya dengan Martin dan Diani, Cameron pun menemani keduanya yang sedang berkencan pertama dan menjadi penyambung perkataan mereka saat sedang mengobrol. Lots of chandeliers. No, I have to study sometimes. So this is Diane's favorite place. Saat Cameron ingin pergi agar keduanya bisa lebih intim, mereka refleks untuk meminta Cameron jangan pergi. Karena kalau tidak ada Cameron, dipastikan suasana akan sangat canggung. Diani yang juga grogi memutuskan untuk ke toilet dan tak lama kemudian Victoria yang sepertinya sudah memperhatikan muncul untuk membantu Cameron yang dari tadi ingin pergi. Hal ini sempat membuat Martin terkejut. Dude, this is not working. Victoria, this is my friend Martin. You're on your own, buddy. Victoria pun menanyakan gadis yang tadi pergi ke toilet dan Cameron langsung jujur bahwa Diani adalah gadis incarannya sejak SMA. Saat dia ditanya mengapa mau membantu Martin, Cameron menjawab dengan percaya diri kalau Diani pasti akan menolak. Setelah berkeliling bersama sampai hari gelap, Cameron berhenti untuk menunjukkan tempat kerjanya dan kebetulan mendapati 2 orang yang selalu membulinya. I want to see where you work. Oh, really? Victoria pun berniat agar 2 pemuda tersebut tidak lagi membuli Cameron dengan cara turun dan mengaku pada mereka bahwa dirinya adalah pacar Cameron. Karena jiwa pembuli mereka belum luntur, mereka pun mengintimidasi Cameron sehingga Victoria meminta keduanya untuk baku hantam agar masalahnya cepat selesai. Hey, Cam. So what? You guys have women fight your fights? You think this is funny? Walaupun awalnya Cameron terjatuh beberapa kali akibat pukulannya yang didaratkan tepat di mukanya, akhirnya dia pun menang manakala Victoria memberikan saran sesuai pengalamannya selama hidup sebagai vampir dengan menyuruh Cameron menghantam rusuk mereka berkali-kali. Karena kemenangan tersebut, Victoria meminta kedua pemuda itu untuk tidak lagi membuli Cameron yang kemudian mereka mengiyakannya. Ribs over and over again. Oh my god. You're the perp. Bye, Cam. Di dalam perjalanan pulang, Cameron merasakan sakit di tangannya dan kemudian Victoria memberikan cairan yang diambil dari kalung yang berkhasiat menyembuhkan luka apapun. Namun sesudah meminum, Cameron panik manakala diberitahu bahwa cairan itu adalah darah Victoria dan mengira akan menjadi seorang vampir yang langsung dibantah oleh Victoria tanpa diduga. Setelah tubuhnya pulih dengan cepat, cairan penyembuh tersebut memiliki efek samping yaitu menaikkan gairah seksual Cameron. We're connected forever now. What? Am I gonna be a vampire now? No! You did good. Oh, I'm feeling good.
Di kamar, saat mencoba mengeluarkan gairah sambil membayangkan tubuh Diani, tiba-tiba Victoria muncul di sampingnya dan berbisik bahwa dirinya bersedia menampung gairah tersebut. Akhirnya Cameron pun tidak bisa menolak situasi tersebut. Namun sesampai ke arah sana, ayahnya tiba-tiba masuk di saat waktu yang tidak tepat hanya untuk menanyakan sesuatu. Namun uniknya malah ayahnya lah yang meminta maaf kepada keduanya karena telah mengganggunya. Hal itu membuat Cameron pun menghentikan aksi sparringnya, mengungkapkan bahwa hatinya hanya milik Diani, sehingga Victoria pun gusar karena tidak jadi. Listing with someone else. Di keesokan paginya, Martin pun kecewa dengan Cameron yang kemarin pergi meninggalkannya sendiri saat berkencan dengan Diani, sehingga kencannya hancur karena obrolan menjadi sangat kaku. Tak mau disalahkan, Cameron pun langsung berpendapat bahwa mungkin saja hubungan Martin dengan Diani memang tidak bisa dilanjutkan, dan kemudian dia pun pergi bekerja. Fell apart after you left. She either likes you or she doesn't, man. You're bumming me out, bro. So are you gonna help me? Sementara itu, di sisi lain, Victoria tampak menemui Diani yang sedang bekerja di sebuah toko baju dengan berpura-pura sebagai pembeli. Saat jam istirahat, Cameron curhat dengan Lisa mengenai perjodohan Martin dengan Diani dan berpikir bahwa dirinya sudah terlalu jauh untuk membantu orang lain bahagia, sementara lupa dengan kebahagiaannya sendiri. But not anymore. You do know what the definition of insanity is, right? Dan kemudian malam harinya, setelah dia siap menemui Lisa, Cameron dikejutkan dengan adanya mobil Diani yang sedang bertamu ke rumah Victoria, sehingga dirinya pun penasaran. Wow. Saat ia mengintip dari jendela bawah, dia menyaksikan bahwa Diani sudah akrab dengan wanita vampir tersebut. Dan bukan hanya itu, keduanya pun melakukan tindakan intim di kamar Victoria. Karena kejadian mengejutkan tersebut, Cameron pun sampai lupa dengan janjinya pada Lisa, yang membuat Lisa pun kecewa kepada Cameron dan ia pun berada sendirian di sana. She's just alone in her dress. Whoa. This is not happening. Menyadari bahwa masalah ini harus segera diselesaikan, Cameron pun memutuskan untuk benar-benar serius menjodohkan Martin dengan Diani agar tidak ada lagi berhubungan dengan Victoria. Supaya semuanya berjalan lancar, dia pun resign dari tempat kerjanya, namun tanpa diduga Lisa memukulnya karena sudah dibiarkan menunggu tadi malam. I quit. What happened last night? Setelah berada di rumah, ibunya pun memberikan iPhone baru yang langsung digunakan untuk membantu Martin saat nanti mengobrol dengan Diani, yaitu dengan cara memfungsikan earphone, dan Martin disuruh mengikuti semua ucapan saat menjalankan rencana matang tersebut. Diani akhirnya luluh pada Martin karena perkataan yang romantis, dan kemudian Martin membawanya ke taman kota untuk prosesi romantis. Well, if you're driving, So where are we going? Are you nervous? Setelah mendengar pembicaraan tersebut, tanpa diduga Cameron cemburu dan ingin menghentikan keduanya karena perasaan pada Diani tidak bisa lagi ditutupi. Namun sesudah berada di TKP, Diani berbisik ke arah earphone Martin untuk Cameron dan berkata bahwa Martin sudah dia dapatkan sambil membuang earphone tersebut. Tanpa diduga lagi, ternyata Diani tidak berniat berciuman dengan Martin, malah melainkan menggigit lehernya yang menunjukkan bahwa Diani selama ini adalah vampir. I've got it from here, Cameron. Saat Cameron kabur ke tempat kerja untuk memastikan keamanan Lisa, Diani menemuinya dan menunjukkan bahwa Martin masih hidup sambil memberikan alasan menggigit Martin karena Martin sangat menginginkan kekuatan besar. Diani pun dengan ikhlas menularkan kemampuan vampirnya agar Martin bisa percaya diri dalam bersosialisasi. Get away from me. He's alive? Better how? How is dead better? Cameron yang kecewa mendengar hal itu. Selama ini Diani tidak bercerita siapa dirinya, membuat Diani meminta maaf dan berasa bersalah bahwa dia takut Cameron pergi menjauh saat tahu dirinya adalah vampir. Diani menuturkan bahwa semua pria yang menjadi kekasihnya menua dan mati, sehingga dirinya tak mau menjadikan Cameron sebagai kekasihnya. Loved I have watched get old and die. I knew them more attached. So, what happens now?
Di saat itulah Lenny mendengarkan pembicaraan keduanya dan menyaksikan Cameron mencium Diani. Setelah sampai di rumah dan Cameron berada di dalam kamar, Victoria muncul dan mengatakan hal yang mengejutkan, yaitu bahwa ternyata Diani adalah buronan vampirnya yang terakhir, yang dengan kata lain adalah pelaku utama pembunuh kekasihnya. Why didn't you tell me? This has nothing to do with you. Karena kedekatan Diani dengan Cameron lah, Victoria sengaja mendekatinya agar Diani terpancing sehingga mudah dieksekusi. Benar saja, dengan kemampuan vampirnya, Diani datang setelah merasakan bahwa Cameron dalam keadaan bahaya. Di saat itu, Lenny yang sedang membuntuti muncul dan mengancam akan memberitahu semua warga kalau Diani adalah seorang vampir. Setelah mencurigakannya selama ini terbukti tanpa pikir panjang, Diani yang emosi terpancing langsung menggigit Lenny dan kemudian masuk ke rumah Cameron. So where are they? If she does. I know you're a vampire. You fucked up. Victoria pun segera menyerang Diani menggunakan pedang khusus tanpa mendengar apa-apa yang mau Diani katakan sebagai bentuk pembalasan terhadap kekasihnya. Sehingga pertarungan sengit pun terjadi di sana. Saat Victoria terpojok, Diani menceritakan kejadian sebenarnya bahwa bukan dirinya yang membunuh kekasih Victoria. Bahkan sebaliknya, Diani berniat untuk menolong kekasih Victoria saat sekarat, sehingga dirinya harus dibuang oleh kelompoknya. Mendengar kejujuran tersebut, Victoria meminta maaf dan berencana membentuk kelompok sendiri bersama Diani. Not beg for my life from you. I met your master when he was passing through me. His blood. Your blood. I know. So what now? Saat semua hendak pergi meninggalkan kota itu, termasuk meninggalkan Cameron selama-lamanya, Diani menciumnya untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal. Namun sebelum mereka berangkat, Lenny yang juga ikut karena sudah menjadi vampir menyerahkan jabatannya sebagai manajer toko es krim kepada Cameron, serta memintanya bekerja selamanya dengan Lisa. Bye, Cam. It's time for me to move on. I know. But I will see you again. I'm a vampire now. You got it. Di keesokan paginya, Cameron pun menemui Lisa untuk meminta maaf atas semua kesalahannya dan menceritakan kejadiannya yang ia lalui selama 1 bulan ini bersama vampir. Walaupun Lisa menanggapinya dengan tidak percaya, dia tetap memaafkan Cameron dan keduanya pun memulai hari untuk menjalankan toko es krim tersebut bersama-sama. Dan akhirnya film pun enggesan. Terima kasih untuk balad semua karena sudah menyaksikan alur film ini sampai akhir. Walaupun saya cukup pabaliut dalam pelapalan dan ngomongnya, sampai jumpa di alur film selanjutnya.